Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan tentang kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor pertama tentang niat, yaitu setiap amalan tergantung pada niat. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Penjelasan hadis tersebut, hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia seperti mengejar wanita. Dalam hadis disebutkan contohnya amalan yaitu hijrah. Ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia. Niat secara bahasa berarti al-qasdu atau keinginan, sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksud adalah berazam atau bertekad mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah dan letak niat ada di dalam batin atau hati. Kalimat sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya ini dilihat dari sudut pandang al-manwi, yaitu amalan. Sedangkan kalimat setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan ini dilihat dari sudut pandang al-manwilahu, yaitu kepada siapakah amalan tersebut ditujukan, ikhlas lillah atau ditujukan kepada selainnya. Faedah hadis 1. Dalam Jami' al-Ulum wal Hikam juz 1 halaman 61, hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai salah satu hadis pokok dalam agama kita, disebut usulul Islam. Imam Ibnu Daqiq Al-Id dalam syarahnya halaman 27 menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Ulama lainnya menyatakan bahwa hadis ini sebagai thulusul Islam, sepertiganya Islam. 2. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang-orang yang tertidur atau gila. Sedangkan orang yang berakal tidaklah demikian. Setiap beramal pasti sudah memiliki niat. Para ulama mengatakan seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. 3. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksud hadis ini adalah setiap orang akan memperoleh pahala yang ia niatkan. Seperti yang tercantum dalam hadis berikut dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu anhum. Ia, ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana Ma'an berkata bahwa ayahnya yaitu Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk niatan sedekah. Ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seseorang yang ada di masjid. Maksudnya ayahnya mewakilkan sedekah itu tadi pada orang yang ada di masjid. Lantas Ma'an pun mengambil uang tadi, lalu ia menemui ayahnya dengan membawa uang dinar tersebut. Kemudian ayah Ma'an yaitu Yazid berkata, sedekah itu sebenarnya bukan kutujukan padamu. Ma'an pun mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid, sedangkan wahai Ma'an engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Hadis riwayat Bukhari nomor 1422. Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap orang akan diganjar sesuai yang ia niatkan, walaupun realita yang terjadi ternyata menyelisihi yang ia maksudkan. Termasuk dalam sedekah, meskipun yang menerima sedekah adalah orang yang bukan berhak. Hadis kedua, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada suatu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi, dari apa yang pertama hingga orang yang terakhir. Aisyah berkata, saya pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang, serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka, yakni tidak berniat untuk menyerang Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 2118 dan Muslim nomor 2884 dengan lafadz dari Imam Bukhari. 4. Niat itu berarti bermaksud dan berkehendak. Letak niat adalah di dalam hati. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafadzkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Majmu'atul Fatawa jilid 18 halaman 262. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Semisal di hadapannya disodorkan makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya, maka ketika itu pasti ia telah berniat. Demikian juga ketika ia ingin berkendaraan atau melakukan perbuatan lainnya. Bahkan jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sesungguhnya ia adalah pembebanan yang mustahil dilakukan, karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan, pasti ilmunya tidak mendahului dalam hatinya. Inilah yang namanya niat. Majmu'atul Fatawa jilid 18 halaman 262. 5. Niat ada dua macam. Pertama, niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut. 2. Niat amalan. Jenis pertama adalah niat yang ditujukan untuk mengharap wajah Allah dan kehidupan akhirat. Inilah yang dimaksud dengan niat yang ikhlas. Sedangkan niat amalan itu ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk membedakan manakah adat atau kebiasaan, manakah ibadah. Misalnya adalah saum. Saum berarti meninggalkan makan, minum, dan pembatal lainnya. Namun terkadang seseorang meninggalkan makan dan minum karena kebiasaan tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah. Oleh karena itu, kedua hal ini perlu dibedakan dengan niat. Fungsi kedua adalah untuk membedakan suatu ibadah dan ibadah lainnya. Ada ibadah yang hukumnya fardu ain, ada juga yang fardu kifayah. Ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, ada yang niatnya sekedar sholat sunnah saja, sholat sunnah mutlak. Semuanya ini dibedakan dengan niat. 6. Hijrah itu berarti meninggalkan. Secara istilah hijrah adalah berpindah dari suatu negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah itu hukumnya wajib bagi muslim ketika ia tidak mampu menampakkan lagi syiar agamanya di negeri kafir. Hijrah juga bisa berarti berpindah dari maksiat kepada ketaatan. 7. Dalam beramal butuh niat ikhlas, karena dalam hadis disebutkan amalan hijrah yang ikhlas dan amalan hijrah yang tujuannya untuk mengejar dunia. Hijrah pertama terpuji, hijrah kedua tercela.
Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa ada seorang yang ingin melamar seorang wanita. Wanita bernama Ummu Qais. Wanita itu enggan untuk menikah dengan pria tersebut sampai laki-laki itu berhijrah dan akhirnya menikahi Ummu Qais. Maka orang-orang pun menyebutnya Muhajir Ummu Qais. Lantas Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang berhijrah karena sesuatu, fahuwalahu, maka ia akan mendapatkannya. Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 halaman 74 dan 75. Perawinya siko sebagaimana disebutkan dalam Tahar As-Sadsrib juz 2 halaman 25. Namun Ibnu Rajab tidak menyebutkan kalau cerita Ummu Qais ini jadi alasan asal dari hadis innamal a'malu binniyat yang dibahas. Namun tentu hijrah yang bukan karena lillah atau cari ridhonya maka tidak dibalas oleh Allah. Amalan lainnya sama dengan hijrah. Benar dan rusaknya amal tersebut tergantung pada niat. Demikian kata Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 halaman 75. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama untuk berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia, Allah akan memasukkannya dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2654 dan Ibnu Majah nomor 253. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di mana ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemani kami dan kami sedang mengingatkan akan bahaya Al-Masihid Dajjal. Lantas beliau bersabda, maukah kukabarkan pada kalian apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibandingkan dari fitnah Al-Masihid Dajjal? Iya, para sahabat berujar demikian. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pun bersabda, syirik khafi yaitu syirik yang samar di mana seseorang salat lalu ia perbagus salatnya agar dilihat orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4204. Al-Hafiz Abu Thahir menyatakan bahwa hadis ini hasan. Demikianlah penjelasan sebagian hadis arba'in nomor 1. Setiap amalan tergantung pada niat. Semoga bermanfaat.